Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang peramalan bergulir, prosedur penganggaran dan efisiensi penganggaran. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama atas nama Firman Sahroni akan menjelaskan tentang peramalan berguling atau rolling forecast dalam penganggaran dinamis. Nah, dalam rolling forecast merupakan teknik peramalan keuangan yang memperbarui perkiraan secara berkala untuk periode yang berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun kalender tertentu. Tetapi ini berbeda dengan anggaran tradisional yang biasanya hanya ditetapkan satu kali dalam setahun. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, rolling forecast sangat berguna karena memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar dan internal. Nah, dalam langkah-langkah penggunaan rolling forecast yaitu ada 5. Yang pertama, menetapkan periode peramalan. Yang kedua, pengumpulan data. Ketiga, analisis data. Keempat, pengembangan model peramalan. 5, evaluasi dan penyesuaian. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, komunikasi dan implementasi. Nah, dalam keuntungan rolling forecast dalam penganggaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, responsivitas tinggi, yaitu mampu merespon perubahan besar pasar dan kondisi ekonomi secara cepat, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi dan taktik operasional secara real time. Yang kedua, peningkatan akurasi. Dengan memperbarui perkiraan secara berkala, akurasi prediksi keuangan meningkat, mengurangi risiko karena keputusan didasarkan pada data terbaru. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan masa depan, membantu manajemen dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu transparansi dan kolaborasi, memfasilitasi kolaborasi antar departemen melalui pembagian informasi yang terus diperbarui dan meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya yaitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Badriah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat budgeting atau penganggaran dan juga prosedur penyusunan anggaran. Adapun manfaat budgeting atau penganggaran, yang pertama yaitu sebagai pedoman anggaran perusahaan. Dalam hal ini akan menjadi sebuah pedoman biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu yaitu sebagai alat pendukung review kerja. Budgeting atau penganggaran dapat dijadikan sebagai pembanding dengan kinerja nyata atau aktivitas yang dilakukan. Apabila kinerja perusahaan sesuai dengan budgeting yang telah ditetapkan, maka akan memperoleh nilai baik, dan sebaliknya jika kinerja tidak sesuai dengan budgeting atau penganggaran, maka akan memperoleh penilaian yang buruk dan menjadi bahan temuan. Yang ketiga yaitu sebagai pengawas anggaran perusahaan. Dalam hal ini dengan adanya budgeting maka akan memberikan banyak dampak positif. Salah satunya yaitu ketika perusahaan akan memperoleh alat kontrol sehingga tidak ada pengeluaran yang merugikan. Selanjutnya yaitu prosedur penyusunan anggaran. Dalam hal ini ada 5 tahap. Yang pertama, menentukan pedoman anggaran. Tahap pertama yaitu pedoman yang dibuat harus berdasarkan anggaran perusahaan satu periode sebelumnya dengan menyesuaikan kegiatan periode atau tahun anggaran berikutnya. Dalam penyusunan ini maka dikenal sebagai manajemen puncak yang merupakan dasar dalam menyusun anggaran belanja perusahaan. Adapun yang kedua yaitu usulan awal anggaran. Hal ini yaitu mengembangkan permintaan anggaran didasarkan pada tingkatan yang ada dan kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Yang ketiga yaitu negosiasi. Pembuatan anggaran dan mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Pertimbangan yang mempengaruhi adalah kinerja di tahun anggaran sebaiknya merupakan perbaikan dari kinerja tahun berjalan. Yang keempat yaitu penentuan anggaran. Tahapan penentuan anggaran, manajer beserta direksi akan melakukan pengesahan anggaran, setelah itu melakukan pengkajian dan juga kelayakan rancangan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing pengguna anggaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu pelaksanaan anggaran.
Dalam tahap pelaksanaan anggaran, dibutuhkan pengawasan dari manajer perusahaan kepada masing-masing bagian. Dalam hal ini, untuk kepentingan pengawasan, maka setiap manajer harus membuat laporan realisasi anggaran. Laporan ini dibuat setelah dianalisis, lalu laporan realisasi anggaran sampaikan kepada direksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai efisiensi penganggaran. Efisiensi penganggaran adalah kunci untuk mencapai tujuan keuangan baik bagi individu maupun organisasi. Ini berarti menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manfaat efisiensi penganggaran: 1. Menghemat uang. Pengeluaran yang efisien dapat membantu Anda menghemat uang untuk tujuan lain, seperti menabung untuk masa pensiun, berinvestasi, atau berlibur. 2. Mencapai tujuan lebih cepat. Dengan menggunakan uang Anda dengan bijak, Anda dapat mencapai tujuan keuangan Anda lebih cepat. 3. Mengurangi stres. Memiliki kendali atas keuangan Anda dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kenangan pikiran. 4. Meningkatkan stabilitas keuangan. Penganggaran yang efisien dapat membantu Anda membangun dana darurat dan bersiap menghadapi pengeluaran tak terduga. Langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penganggaran. 1. Buatlah anggaran. Catat semua pendapatan dan pengeluaran Anda. Ini dapat memberi Anda gambaran tentang kemana perginya uang Anda dan di mana Anda dapat melakukan penghematan. 2. Tetapkan tujuan. Putuskan apa yang ingin Anda capai dengan uang Anda. Ini akan membantu Anda memprioritaskan pengeluaran Anda dan membuat keputusan keuangan yang bijaksana. 3. Lacak pengeluaran Anda. Pantau pengeluaran Anda secara teratur untuk memastikan Anda tetap pada anggaran. Ada banyak aplikasi dan alat online yang dapat membantu Anda dalam hal ini. 4. Cari cara untuk menghemat. Anda banyak cara untuk menghemat uang, seperti berbelanja dengan hemat, memasak di rumah, dan membatalkan langganan yang tidak Anda digunakan. Terakhir, tinjau anggaran Anda secara berkala. Kebutuhan dan tujuan Anda dapat berubah sering waktu. Jadi penting untuk meninjau anggaran Anda secara berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.